ini memang kerisnya ini ukurannya sangat besar ya. Jadi kalau di Jawa mungkin disebut corok ya ini ya. Nah mungkin banyak yang bertanya juga ya teman-teman, kenapa kok keris Bali besar-besar? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah kali ini kita akan membahas salah satu keris koleksi seorang teman ya. Jadi ini teman baru dapat keris ya, cuman memang warongkonya sudah rusak ya, jadi dia bikin warongko baru. Cuman ini kerisnya belum diwarangi. Nanti kita lihat ya, jadi detail bilahnya seperti apa ya. Nah nanti juga saya usahakan kalau setelah diwarangi kita bikin videonya lagi. Nah sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah sekarang langsung kita lihat ya. Jadi ini memang kerisnya ini ukurannya sangat besar ya. Jadi kalau di Jawa mungkin disebut corok ya ini ya. Nah kalau ini bilahnya sendiri, ini panjangnya bilahnya ada ini sekitar 60 cm ya. Dan ini baru dibersihkan ya, cuman memang ada beberapa bagian yang agak kropos ya karena sempat nggak terawat ya. Tapi untuk alur pamornya sepertinya masih terlihat ya. Nanti kita lihat detailnya, kira-kira ini pamor apa, ini ya kayak aron dulu ya, kayak apa mungkin belara atau yang lain ya, ini kurang tahu. Ini akan jelas kelihatan pamornya setelah diwarangi ya. Nah mungkin banyak yang bertanya juga ya teman-teman, kenapa kok keris Bali besar-besar ya, karena konon dulu juga sama ya, mungkin nggak terlalu besar seperti ini ya, ya ada kayak keris-keris Majapahit atau dan di sekitar wilayah Majapahit itu ya. Intinya keris ukuran normal lah, sekitar 36, 37, 38 ya. Jadi kalau untuk pastinya memang nggak ada ya, jadi kenapa kok tiba-tiba berubah jadi besar-besar gitu ya. Ada yang bilang sih ketika kayak pendatang yang dari Majapahit waktu ke Bali itu sudah berbaur dengan penduduk lokal, jadi menciptakan istilahnya keris yang menunjukkan identitasnya ya, yang baru ya. Tapi itu hanya pendapat aja ya, cuman untuk pastinya memang nggak diketahui ya. Kali ini sendiri lot 13 ya, dengan ricikan kembang kacang, jalen, lambe gajah, sokokan 2 ya, dan greneng ya. Kalau di Jawa sih nyebutnya sengkelat, kalau di Bali sih kurang tahu juga ya, karena di sana kalau memang penyebutannya secara umum kayak lot 13 kalau nggak salah lawat buah seperti itulah, macam itu, jadi kurang tahu pasti ya. Cuma ini yang menarik adalah kira-kira ini pamornya apa ya, ini jadi mari kita lihat detailnya ya. Nah ini adalah detail bilahnya ya, jadi ini memang cukup besar ya. Cuma di beberapa bagian kayak seperti ini ada yang kropos banget ya, belum benar-benar bersih ya, belum dibersihkan secara sempurna oleh teman saya ya. Dan bahkan ada bagian yang ini ya, jadi ini sudah kropos ya, jadi cukup sayang sebenarnya. Jadi ini ada kayak bopeng-bopeng ya, karena memang sempat nggak terawat ya. Tapi kalau kita lihat jadi kayak alur pamor, entah ini mungkin seperti kayak aron genduru atau yang lain ya, atau yang belara atau yang kita kurang tahu ya. Ini akan lebih jelas ini pamor apa kalau sudah diwarangi ya. Nanti mungkin setelah diwarangi nanti kita coba buat videonya lagi ya ini ya. Ini ada bagiannya retak, jadi kalau di Jawa nyebutnya kayak pemekang jagat gitu ya. Jadi seperti itu. Cuma ini cukup menarik ya, jadi ini panjangnya sekitar 60 cm ya. Nah jadi seperti itu. Nah mungkin itu saja dari saya ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Rehning tuwa tuwase mung catur, mbok lumuntur lantarane ring utami. Sing sapa temen tinemu nugroho geming keprabon. Oleh karena tua bisanya hanya berkata, barangkali menular sebagai jalan menuju keutamaan. Barang siapa bersungguh akan menemukan anugerah untuk dipakai di kerajaan.